Potato Podcast Grekete Tambo, di mana hobimu, di situ hatimu. Hai, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Enjoy the video and don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell. Nah, ini adalah mungkin kamu tiba-tiba agak sedikit ini ya, shock gitu kan. Siapakah sosok wanita yang seperti Sandra Dewi ini tiba-tiba muncul di channelnya Tambo Jentera Muda? Tenang aja, untuk namanya apa, mau Tambo Mania bukan? Bukan ya? Nama pendengarnya Tambo Mania. Ya, Tambo Mania. Enak banget ya ngatur-ngatur. Nah, buat kamu yang baru aja ngeklik video ini adalah episode pertama untuk Potato. Oke, nah kali ini kita untuk di podcast kali ini kita akan ngobrolin atau akan ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber dari berbagai hobi. Kita akan ngobrolin hobi seputar kuliner dan sudah ada di sini. Waduh. Cantik sekali wanita ini. Wah, aduh, mic-nya agak kena, enggak apa-apa ya, Mbak? Aman, agak mak dek ya kalau bahasa Spanyolnya ya. Oke. Ini please welcome our very first guest gitu. Mbak. Hai. Wow, boleh tepuk tangan adik-adik. Baiklah, ini ada Mbak Tata. You'll be very familiar with this person ketika memang kamu sering ikut misa di channelnya Tambo juga, atau mungkin dia yang jadi lektor ya biasanya ya? Oh, enggak sih. Oh enggak ya? Ya kadang-kadang. Iya aja mau nggak? Iya boleh lah. Oke, biar cepet yang gitu kan. selalu pasti teman-teman tahu tuh kalau outbound di Wisma Salam pasti udah kenal dong. Wah, sombong sekali wanita ini. Oke, berarti memang basically sudah akan familiar with you, right? Ya mungkin se-Indonesia Raya mungkin udah tahu. Baiklah, agak males ya. Kayak kita udahin aja dulu kali ya podcast untuk episode pertama ini ya. Oke, nah di sini kita lagi syutingnya ini di tempatnya di apa Mbak ini namanya Mbak? Ini adalah Gedung Tambo Jentera Muda. Iya, boleh. Berarti kita kalau mau ke sini boleh ya untuk ngunjungin. Oh boleh, selalu terbuka untuk siapapun juga yang mau belajar bersama tentang keberagaman. Kami terbuka betul. Lebar seperti saya lebar. Oke. Tapi untuk sementara corona ini mungkin dibatasin dulu ya. Iya, selama wabah corona ini. Oke. Saya menyebut Anda di di kontak WhatsApp saya adalah Mbak Tata Salam ya. Karena kebetulan Mbak Tata stands for your name ya, of course. Mungkin besok diganti aja Mbak Tata seksi gitu. Kan nggak mungkin bohong dong. Kayak dunia ini penuh dengan kejujuran. Kan sama-sama pakai S-nya gitu. Kalau Salam itu kan lebih ke tempat. Padahal saya asalnya nggak dari Salam loh. Tapi saya bertemu dengan Anda pertama kali di Salam. Oh gitu. Jadi saya menganggap Anda Mbak Tata Salam. Oke. Nah, Mbak Tata, waktu saya di-approach untuk sama Romo Budi untuk ikut podcast ini, saya dikasih tahu nanti akan ngobrol dengan orang-orang dari berbagai hobi. Nah, terus hobi pertama untuk episode pertama ini kuliner. Wah, impian saya kayak mungkin ada Chef Arnold mungkin ya yang akan menjadi narasumber pertama gitu kan. Oh, nanti sama iya benar. Oh iya benar lagi. Siapa tahu kan bisa lewat video call begitu ya. Ternyata nanti sama Tata ya. Semacam sebuah privilege gitu ya. Langsung semaput gitu ya. Oh, saya semangat banget loh waktu itu. Semangat banget. Kayak I cannot wait gitu loh. Udah bener-bener nggak nyangka banget gitu ya, kan orang-orang sekitar sini juga gitu kan. Kamu nanti habis ini tak kasih payung loh. Terima kasih loh, kayak 1000 hari aja dikasih payung. Oke. Kita tadi kan seperti yang tadi udah ada di ini juga di opening kita, kalau Anda mendeklarasikan diri memiliki hobi di bidang kuliner. Iya. Apa modal Anda mendeklarasikan diri seperti itu? Karena saya suka makan sih. Oke. Kan terlihat ya, mungkin sekilas ketika pertama kali orang melihat saya kan langsung ini pasti orang suka makan. Oh gitu ya. Dilihat dari apanya saya juga nggak tahu loh. Oh iya benar sih, benar. Pasti kalau melihat pertama itu langsung ini orang suka makan. Nah saya gitu. Juga begitu. Saya sukanya makan dimanapun, kapanpun, pokoknya itu kegiatan utama setelah bernafas ya. Bener. Pokoknya anti ngelih ya. Anti ngelih, baiklah. Berarti memang makan. Tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Apa ini ya? Ini kenapa tiba-tiba jadi serius ya? Tadi ceritanya nggak serius loh ini ya di approach-nya. Berarti dari hobinya makan itu terus akhirnya
tahu tempat-tempat kuliner yang enak, lalu juga kemudian tahu oh ini tuh sebenarnya bumbunya ini. Terus kadang-kadang juga nanti coba-coba di rumah, oh ternyata bisa loh dari nyobain makanan di mana gitu, ternyata di rumah dicoba juga bisa. Oh ternyata ya ini menjadi hobi makan, hobi masak, hobi kuliner itu. Oke. Kalau aku kan juga sebenarnya adalah pecinta kuliner juga. You can predict it ya. Kita tos dulu Predicted berarti. Ya. Agak Tasnya jauh kan ya. gini. Physical distancing ya Bu, physical Oke. distancing. Karena apa namanya, kalau aku pribadi aku menganggap makanan itu sebagai releasing stress gitu. Karena kayak when I meet very good food gitu kayak so happy gitu loh. Iya, Kalau untuk Mbak Tata sendiri menganggap makanan enak tuh sebagai apa? Apakah reward atau apa? Kalau aku tuh gini ya, sampai bingung soalnya ada 2 kategori. Oke. Makanan itu enak dan enak banget. Oh ya bener, sama. Jadi kategorinya cuma 2 itu, nggak Oke, ada oke, kategori oke. yang lain lagi. Bagi saya kalau mendapatkan makanan yang enak banget itu sebuah kepuasan sendiri. Oke, Rasanya oke. happy, rasanya bener-bener puas luar dalam. Oke. Pokoknya kayak begitulah. Terus nanti endingnya pasti akan dicoba lagi. Jadi sekali mencoba kemudian merasa terpuaskan ya akhirnya nanti akan dicoba lagi. Nah kalau untuk kategori yang 2 yang enak tadi ya nanti pikir-pikir lagi, kalau nggak terpaksa ya nggak akan dicoba lagi. Tapi bagi saya ya itu tadi benar-benar membuat saya happy, membuat saya benar-benar merasa puas, benar-benar merasa ketagihan dan besok pengen nyoba lagi kayak gitu. Kalau Oke. soal makanan. Kalau kategorinya berarti 2 ya. Tapi sekarang coba kita kategorikan dari asal makanan deh. Asal makanan untuk masing-masing makanan favorit. Pasti punya dong. Kalau kayak aku tuh aku mengkategorikan makanan tuh ada dari ya tempatnya gitu. Western food, Indonesian food, terus Chinese food dan sebagainya. Gitu Ya, kan. ya. Kalau untuk Mbak Tata sendiri kategori, boleh deh ada beberapa kategori. Kalau yang favorite food itu apa? Kalau kayak aku ya, ini aku kan namanya juga because I'm the star of this show of course, ya kan? Aku harus selalu share about me of course. Oke. Enggak. Kalau aku kan sangat mencintai kalau Indonesian food tuh kayak nggak ada yang bisa mengalahkan kalau buat aku ya bakso Wonogiri. Mantep banget lah itu. Bukan Gitu. karena asalnya kan. Oh ya, Agatha Yulisa Wonogiri. Tahu nggak bedanya bakso Wonogiri sama bakso-bakso di daerah lain? Apa ya? Ini edukasi untuk kamu ya, Apa? para Tambo mania aku kasih tahu. Jadi, ketika kamu datang atau visit ke rumah makan yang mengatasnamakan bakso Wonogiri, ini kamu bisa melihat perbedaannya dari isi dari bakso itu. Kalau bakso Wonogiri itu isinya, itu cuman bakso, kuah, bihun atau mie kuning, terus seledri dan juga bawang goreng. Nggak boleh ada pangsit, nggak boleh ada tahu. Ketika Anda mendatangi warung bakso Wonogiri dan ada tahu, ada bakso, itu bohong. Kok tahu sama bakso, ada tahu sama pangsit, itu bohong. Aku malah baru tahu loh ini. Hebat gak sih? Iya hebat banget. Ini kalau nggak temenan sama aku nggak bisa loh. Padahal aku sudah dibilang hobi kuliner ya, tapi aku nggak tahu loh. Exactly, itulah Aku taunya kenapa. gini, kalau bakso Wonogiri pasti di warung baksonya ada tulisannya. Oh, masa? Bakso Wonogiri. Oh, iya. Tapi kalau nggak ada berarti nggak Wonogiri gitu aja. Terus banyak yang tanya ke aku, di Wonogiri ada bakso Wonogiri nggak? Nggak Pertanyaan. ada. Di sana Gitu ya. semua bakso Maaf, nggak ada tulisannya. agak merah ya tadi. Iya, semua Iya, ya. bakso ya udah bakso aja Iya, gitu kan. bener, Oke, bener. baiklah. Kenapa saya jadi cerita? Nggak apa-apa ya. Ini Nggak edukasi. Mbak Tata tadi gimana? Kalau Kalau untuk aku- makanan favoritnya? Kalau aku lebih suka dengan Indonesian food ya, karena cita rasanya itu lebih lebih berasa, kemudian aneka variasi bumbu-bumbunya itu juga lebih macam-macam. Karena kalau Western itu ya bagiku sih dalam tanda petik sedikit hambar. Sorry yang pecinta Western, sorry. Kalau aku lebih ke hambar. Tapi kalau Indonesian food itu mau dari Sabang sampai Merauke, tapi aku belum pernah sih dari Sabang sampai Merauke. Paling ya cuma Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, Sumatera yang udah pernah aku makan. Maksudnya udah pernah aku jelajahi masakannya, itu enak semua. Terlebih-lebih yang di Jawa, enak banget. Makanya aku lebih lebih paling favorit itu ya Indonesian food. Oke, kalau makanan Indonesia yang kayaknya sekenyang-kenyangnya Mbak dan masih bisa makan, itu makanan apa tuh? Aku lebih dari olahan mie. Oh, Walaupun ya kalau aku tuh karena memang sudah lidah Jawa gitu ya. Kalau nggak makan nasi memang belum makan ya. Jadi tapi kalau makan mie apapun juga itu pasti kemakan. Tapi itu bagi saya belum tak anggap makan. Jadi tetap harus makan nasi.
Jadi makan mie ayam, makan mie bakso, mie godok, mie goreng, mie apapun, mie kopiok, mie apapun, tapi tetap nanti harus makan nasi. Oke, berarti kalau mie instan pakai nasi juga pernah mengalami? Sering. Walaupun ya ini truth walaupun aku tuh pecinta kuliner tapi saya nggak bisa loh makan yang namanya mie instan dengan nasi, itu kayak suatu hal yang sangat gitu ya. Tapi enak loh itu. Oh iya, baiklah. Apalagi itu loh dibikin nasi godok gitu, mie instan dikasih nasi terus direbus bersama jadi nasi godok tuh ya. Nasi godok? Oh, aku belum pernah coba sih nasi godok. Ya hampir campur-campur gitulah tapi enak. Oh, cuma nasi goreng dalam bentuk godok lah ya. Gitu kan ya, kurang lebih kayak gitulah ya, kurang lebih lah ya. Oke, kalau makanan yang terenak yang pernah dicoba apa? Dari sekian banyak makan, maksudnya nggak harus favorit juga, kayak ada nih suatu makanan yang ke suatu tempat atau ke suatu daerah yang kayak oke, aku akan balik lagi ke daerah ini, kalau aku balik ke daerah ini aku akan makan ini lagi. Oke, saya sih sebenarnya ya lebih senang dari beberapa aku menjelajah ke beberapa tempat, sebenarnya lebih senang olahan maaf teman-teman B2 karena aku dimanapun tempatnya yang namanya olahan B2 itu selalu enak loh. Selalu nagih loh. Ketika dulu dia di Manado itu juga di mana-mana B2, di mana-mana diolah apapun juga enak. Ketika di Bali juga olahan B2-nya juga selalu enak. Kemudian di Jawa pun juga enak. Ketika aku di Kalimantan itu juga suguhannya selalu dengan kayak gitu enak juga. Di Sumatera ketika aku datang ke sana pun juga waktu itu kan kami pernah datang ke Medan ya, ke Pematang Siantar untuk memberi pembekalan orang muda di sana. Kemudian suguhannya juga kayak gitu, juga enak. Jadi memang apa ya, paling ngentel, paling enak, dan dengan berbagai macam olahan, dengan berbagai macam cara masakan itu paling enak bagi saya itu. Dan bisa divariasi masakan apapun dah. Karena bagi saya ketika dengan olahan masakan seperti ini dicoba dengan daging lain, misalnya daging sapi atau daging kambing atau daging ayam lah, itu enggak seenak kalau daging tadi. Betul. Gitu. Jadi memang saya sukanya sebenarnya itu sih. Maaf sekali lagi. Oh iya, yang penting enggak kanibal ya. Iya, enggak, saya enggak makan orang. Oke, baiklah. Kalau ini makanan terekstrim ada nggak? Apakah memang pernah coba apose gitu? Aku ditipu, bukan ditipu sih, tapi dibohongin. Lebih mengarah ke hal yang sama, yaitu ditipu dan dibohongin ya. Bisa membuat kosakata yang lebih memperlihatkan bahwa ada ini orang beredukasi gitu nggak? Saya digiur-giurkan, katanya itu daging apa sih waktu itu bilangnya daging ayam, ternyata daging tikus. Coba. Waktu itu di Manado, kami di Tomohon, kami diajak ke Tomohon. Di sana kan banyak kuliner ekstrim ya. Waktu itu sudah dihidangkan di meja, ayo dimakan sama orang tua asuhku, karena waktu itu kan posisinya live in. Ayo dimakan, ini daging apa ya? Daging ayam kok, daging ayam. Tapi agak curiga kok bentuknya kayak gini, ayo dimakan aja. Ya udahlah, pasrah, paling kalau nggak daging ayam ya daging B2 tadi. Tak makan lah. Kok enak ya. Itu terus dia. Habis makan dong bilangnya gini, itu daging tikus. Aku langsung rasanya mau dimuntahin tapi nggak bisa keluar. Tapi udah terlanjur enak itu tadi ya, Bu. Udah habis seporsi dong. Oh ya, itu dalam bentuk apa dia disajikan? Apakah disuwir-suwir gitu? Enggak, atau dia dipotong-potong kotak-kotak gitu. Jadi mau daging gitu. Mania mancing ya itu. Saya kan tadi aduh ya ampun gimana makan tikus coba. Tapi bayangan saya kan tikus got-got gitu, tapi terus akhirnya ditunjukin, kami diajak ke pasarnya. Di situ kan memang banyak tikusnya memang warnanya putih kayak gitu. Tapi walaupun warnanya putih, merah, hijau, kuning, tapi kan tetap tikus gitulah. Wow, senang sekali obrolan ini. Dan itu sudah menjadi daging. Jadi ini daging tikus ya? Enggak ya? Enggak, tetap babi sih. Maksudnya kan lebih suka makan babi gitu kan. Basically seperti itu ya Ibu ya. Baiklah, berarti kalau tadi juga sempat ngomong kalau memang selain suka makan, emang suka masak gitu kan? Iya. Oke. Dan apa namanya? Berarti itu tadi menjadi sebuah kebiasaan ya, dimana kayak nyoba makan, terus tiba-tiba kayak kayaknya bisa nih aku masak kayak gitu ya? Iya. Bahkan di rumah pun. Kan aku 3 bersaudara, perempuan semua. Memang saya melihat, saya kan anak nomor 1, kedua adik saya itu, saya melihat bahwa dari 3 bersaudara ini paling jago masak itu aku. Bukan sombong lah ya, sorry ya adik-adik, sorry. Waduh. Tapi memang begitu Kak, aku tuh masak apa aja itu bagi saya merasa jago bisa. Dan rasanya itu pasti enak. Saya juga heran loh, kadang-kadang cuma nyoba ngolah ini, kadang-kadang cuma
pernah makan di suatu tempat, terus nanti di rumah pengen praktein ketika aku makan tadi, dan ketika dicoba di rumah rasanya sama, padahal aku nggak pernah tahu di bumbunya tadi apa. Paling cuma pas ngerasain oh ini di rumah dipraktekin dan rasanya sama. Enaknya juga sama dan aku merasa puas sendiri gitu loh. Terus akhirnya dari hal itu aku sering masak. Apapun tak coba ketika di rumah ada daging ayam, ya udahlah aku coba masak ini dan ternyata ketika keluargaku menikmatinya juga mereka tidak muntah atau tidak nggak enak banget gitu, tapi mereka menikmatinya. Mungkin mereka sih sebenarnya kayak menahan ya. Oh mungkin ya, nanti mungkin aku tanyain ya. Boleh. Besok aku nggak masak tapi lagi. nanti dalam bentuk ini Google Form yang anonim aja ya, biar tidak tahu. Keluarga Anda kan mungkin tidak ingin Anda tersakiti gitu ya Bu ya, mungkin ya. Oke, karena biasanya nih disadari atau enggak untuk beberapa orang, ada beberapa orang yang memang suka makan tapi nggak bisa masak, bahkan kayak ibaratnya kayak masak air aja dicicipi udah matang belum gitu kan. Gitu ya. Ibaratnya ya ada sayang. ya kayak gitu ya. Ibaratnya. Anda tidak tahu perumpamaan. Tuhan Yesus tuh mengajarkan murid-muridnya menggunakan perumpamaan agar lebih mudah dipahami. Kenapa Anda tidak paham? Maaf agak sedikit emosi ya. Nggak apa-apa. Gagal fokus. Baiklah. Oke, berarti memang suka masak. Tapi inget nggak nih Mbak, kalau makanan yang pertama kali dicoba masak itu ada, kalau aku kan ada, pasti ada. Waktu itu aku tuh oseng-oseng kates muda itu loh. Itu kayak enak banget, terus akhirnya aku diajarin, saking aku bisa. Nah kalau Mbak Tata ingat nggak yang masakan pertama kali yang benar-benar oke, I did it gitu? Pernah soto. Tapi waktu itu rasanya amburadul gitulah. Karena aku karena kan hanya dari makan di luar gitu ya, makan di warung soto, terus kemudian pengen nyoba di rumah dan ternyata kok bumbunya beda ya dengan yang tadi aku makan, dan ternyata memang kalau bikin soto itu ada bumbu khususnya. Bener. Ya kayak kapur logonya, kayak kemudian kayu manisnya, kemudian ada palanya, semacamnya kayak gitu. Waktu itu aku belum pakai itu, yang aku tahu cuma kayak bumbu olahan opor kayak gitu, dan ternyata malah beda rasanya, ini kok gak kayak soto yang nggak ada aroma sotonya. Nah dari situ aku belajar. Oke, berarti memang modalnya MSG ya sis ya? Apa itu? Micin. Oh iya. Sebenarnya enggak juga? Enggak sih, aku berusaha, aku tetap masih pakai micin, tapi aku berusaha supaya ngurangin lah, enggak untuk si soto maksudnya. Oh iya pas bener-bener iya kan? Pasti. Iya. Biasanya kayak gitu, itu kayak last help banget gitu loh, ketika memang udah nggak bisa mau ngapain lagi gitu ya, udahlah micin. Jurus terakhir untuk melezatkan gitulah. Oke, nah aku juga mendengar nih dari kabar-kabar burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, bahwa Anda memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memberitahu tempat-tempat yang direkomendasikan. Oke, aku mau minta nih 5 tempat makan yang Mbak Tata rekomendasikan, versinya dari Tata Salam nih. Oke, karena Tata Salam berarti rekomendasi di seputar salam dulu ya. Boleh. Yang pertama pasti, ini bukan endorse ya, tapi bakmi Pak Mo. Nggak usah kenceng-kenceng tepuk tangan dulu. Itu sudah terkenal sampai Komkap Seregio Jawa loh. Kalau mereka rapat di sini pasti yang ditanyain Pak Mo gitu, ya ampun. Berarti sudah enggak di headset agak kaget ya. Ada sebuah teriakan yang sangat menggema gitu ya. Agak kaget, kalau bahasa Spanyol itu mateng gitu loh. Oke, berarti yang pertama adalah Pak Mo. Oke. Mimi dulu aja ya, itu kan bakmi goreng, bakmi godong, nasi goreng gitu. Kalau mie ayam itu mie ayam sorpreng, itu di belakang Wisma Salam itu enak banget sejagat raya Salam. Oke. Beneran, ini juga bukan endorse loh ya. Ya, terus kalau yang ketiga itu ayam bakar Mbah Rono, itu agak jauh sedikit di sana tapi enak bagi saya. Terus kalau sate bisa dikasih tahu nggak sana itu bagian mana? Karena ini ada yang mungkin sedang menonton di Norwegia gitu kan. Dari Salam lurus aja ke sebelah barat arah Magelang itu ya, nanti ketemu jembatan Kerakitan, sebelah kirinya deket Bakpia Java itu ayam bakar Mbah Rono, itu enak banget, itu sudah legendaris sejak aku belum lahir kali ya. Karena katanya berarti udah berapa Masehi ya? Itu sudah turun temurun sampai berapa turunan gitu. Karena dulu itu rame banget, tapi sekarang memang agak sepi sih karena memang sudah banyak yang nggak tahu ya, dan mungkin banyak ayam bakar yang lain, tapi bagi saya itu tetap enak. Ayam bakar Mbah Rono. Terus kalau yang keempat, kalau yang kambing-kambingan, kambing beneran maksudnya, itu ada sate kambing Pak Karto, itu sebelah tempel setelah lampu merah, maju sedikit nanti sebelah kiri jalan ada tulisannya sate kambing Moro Seneng Pak Karto, itu juga endulista. Itu yang bikin beda apa itu namanya? Itu olahannya empuk.
Oh gitu. Jadi dagingnya tuh nggak pernah alot, nggak pernah masuk di Perengus gigi gitu juga nggak ya? Nggak perengus, jadi bener-bener enak, bener-bener resep bumbunya sampai dalam dan empuk. Oke. yang paling enak Oh itu banget. deket-deket sini ya Mbak ya? Deket. Berarti kalau dibeliin sekarang bisa kan ya? Oh bisa. Mau Agak kode yang tolong ya begitu. Oke baiklah. Tolong ya, ada yang minta makan. Itu untuk Puasa. Oh ya, iya puasa. Untuk teman-teman yang lagi puasa nontonnya habis maghrib aja ya nonton ini ya. Ini di skip dulu nanti di ini lagi. Oke, itu untuk yang keempat tadi adalah sate kambing. Sate kambing apa tadi Mbak? Pak Karto. Pak Karto. Boros Oke. seneng Pak Karto. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima itu kalau mau nasi rames itu ada warung rames Bunarni. Itu wah aneka macam sayuran dan lauk pauk ada dan murah meriah. Enak sekali di sana. Itu ada di Tempel deket lah dari Wisma Salam sini cuma sekitar 500 meter lah ya. Oke. Kalau tahu makanan enak kayak gitu tuh awalnya dari coba-coba atau dari rekomendasi orang juga sih Mbak? Kalau dari Pak Mo itu dulu aku diajak teman, terus kemudian aku ngerasain enak dan kemudian saya merekomendasikan ke banyak teman gitu. Oke. Kalau yang lain-lainnya kalau Mbah Rono itu memang itu sudah langganan keluarga. Jadi memang sampai sekarang sudah terpaten enak. Kalau yang Bunarni itu saya menemukan sendiri karena saya kan sebagian besar waktu saya ada di Wisma Salam, maka kalau misalnya nyari makan itu berarti keliling-keliling ya di daerah Tempel dan menemukanlah warung Bunarni. Dan kemudian saya rekomendasikan juga ke teman-teman, ayo kalau beli makan di sana dan ya kami merasakan enak. Benar. Tapi dan emang pas di kantong bagi orang-orang muda gitu. Benar. Karena emang PR atau marketing yang baik adalah sebenarnya yang dari omongan customer ke customer ya. Itu yang paling gampang banget. Mau Anda memasang billboard sebesar apapun ya, kalau belum direkomendasikan oleh orang ke orang tuh masih belum aman menurut aku ya. Gitu ya kalau orang Jawa bilangnya getok bahasa tular. Spanyolnya getok tular ya. Oke. Nah, karena memang suka masak dan juga suka makan gitu. Ada rencana untuk bikin tempat makan sendiri kah gitu? Ada dong. Wow. Aduh, sebenarnya ya ini aku buka di sini sekaligus promosi. Bayar ya berarti sendiri ya. Bayar. Jadi teman-teman yang nonton, sebenarnya saya tuh udah punya rencana mau buka warung di rumah. Tempatnya ada di Dusun Kersan, Jeruk Agung Sumbung. Dari Wisma Salam jalan aja ke utara 3 km ke arah Merapi, ke arah Sumbung. Oke, komplit ya kalau mau makan sendiri ya sis. Nanti di Dusun Kersan paling pojok lor desa, jadi paling pojok lor itu ada sebuah warung. Belum buka sih, tapi sekarang sudah ready semuanya. Sebenarnya rencananya saya bukanya itu puasa ini. Awal puasa ini saya mau buka, tapi karena ada musibah di dunia ini ya, karena ada corona, jadi ya sudahlah saya pending dulu sampai menunggu nanti coronanya pergi dulu baru nanti benar-benar buka. Karena kan takutnya juga nanti menimbulkan kerumunan dan banyak hal lah yang saya pikirkan. Takut dibubarin juga ya say malahan. Akhirnya saya pending dulu sampai nanti situasinya sudah aman, kondusif baru nanti saya buka. Tapi semuanya sudah siap, menunya sudah oke, tempatnya juga sudah oke, macam-macamnya sudah oke. Tinggal buka baiklah. aja. Gitu. Oke, berarti memang menunggu waktu ya. Iya, baiklah. betul. Itu memang usaha sendiri, kerjasama atau franchise atau kayak gimana? Sebenarnya itu usaha saya sendiri. Karena itu impian saya dari dulu ya. Saya itu dari dulu punya impian kok saya itu suka makan ya dan saya suka masak dan saya kalau masak itu dibilangnya enak. Banyak orang ketika merasakan masakan saya itu saya nggak menguji diri sendiri ya bilangnya enak. Iya memuji sih tapi Anda. Ya memuji diri sendiri ya nggak apa-apa ya coba sendiri. Tapi bilangnya enak dari situ terus kemudian saya tuh punya impian saya pengen punya warung. Nah, sejak saya lulus kuliah itu dulu pernah nyari-nyari kios-kios gitu lah di seputar Jogja untuk buka warung kecil-kecilan warung makan lah ya ini spesifiknya. Tapi belum dapat belum rezekinya. Terus ya udahlah mungkin belum rezekinya terus akhirnya di dekat Sumbung sana daerah rumah saya lihat potensi kok di sini tuh nggak ada ya tempat untuk nongkrong karena kebanyakan teman-teman muda di daerah sana tuh kalau nongkrong harus pergi ke Muntilan jauh banget ke Muntilan sana padahal aku kayaknya bisa di rumah menyediakan fasilitas yang bisa untuk nongkrong tetapi juga ada makanan-makanan yang memang untuk
apa ya, untuk golongan orang muda sampai orang dewasa itu bisa. Makanya saya benar-benar mewujudkan hal itu begitu. Jadi nanti menunya pun juga menu dari menu orang muda sampai menu orang dewasa, mulai dari makanan kekinian sampai makanan jadul tradisional juga. Kekunoan nanti, ya, Say. Kuno-kuno juga aku sediain di situ. Oke, dan ini karena kita bertemannya hanya di WhatsApp ya, kebetulan ya. Jadi Iya. saya melihat beliau ini lagi seneng-senengnya mengupload sebuah foto ya, bukan sebuah sih, lebih ke arah beberapa buah ya. Beberapa Berbuah-buah foto, ya? benar, berbuah-buah foto yang apa namanya, kayak dessert gitu ya, Sis ya. Iya. Ini semacam apa namanya, agenda selama puasa ini atau bagaimana, Das? Jadi begini, karena kemarin semenjak corona itu kan kami saya sendiri secara kerja itu kan dibuat shift ya, sehari libur sehari masuk kayak gitu. Jadi kadang-kadang ketika seperti itu gabut, bingung mau ngapain. Terus akhirnya aku kerjasama dengan adik saya Tia itu akhirnya membuat ide bagaimana kalau kita jualan. Awalnya cuma coba-coba aja sih, lihat-lihat di YouTube bagaimana resepnya. Kemudian mulai belum buat sudah mulai di post di WhatsApp dan banyak yang mau pesan. Jadi modelnya kan PO gitu ya. Dan ternyata banyak peminatnya sampai hari ini lancar jaya. Walaupun pesanannya nggak tentu ya, kadang 10, kadang 15, kadang banyak banget sampai 30, tapi itu disyukuri aja. Yang penting kita nggak gabut, yang penting ya tidak bisa keluar tapi rezeki tetap lancar gitu ya, buat beli pulsa gitulah ya. Amin. Gitu. Katanya Mas, bawa ininya, iya, coba Mas, saya mau lihat, Mbak, saya lihat bentukannya. Tolong. Oke. Tolong. Wah, yang belakang itu pemalas sekali ya. Si pemilik channel itu pemalas sekali beliau. Ini dia. Wow. Dessert olahannya kami berdua. Nih, silakan dicoba. Oke, ini apose. Itu namanya stup yang rasa original. Jadi itu lebih ke fla susu dan kemudian Oreo, kemudian ditaburi keju. Kalau yang kemasan kecil ini stup rasa kopi. Jadi cappuccino gitu. Kopi cappuccino. Kalau yang besar kayak gitu kami jual 15.000, kalau yang ini 5.000. Wah, murah sekali loh itu. Iya, nggak apa-apa, kita murah. Yang penting kita tuh bukan karena nyari untungnya ya. Kalau sekarang tuh lebih pada kami banyak aktivitas, kami tetap berkegiatan. Dan kami juga berusaha untuk tolong orang yang memang nggak bisa pergi kemana-mana tapi pengen merasakan dessert, pengen yang seger-seger gitu. Betul. Jadi buat kamu yang memang berkebutuhan, dalam artian membutuhkan takjil and any other things, bisa gitu ya, pesannya secara online juga ya, Sis. Harus hashtag di rumah aja tetap dilakukan ya. Iya, betul. Karena demi membantu dan juga mempercepat selesainya pandemi ini. Oke, dan kita ada ini ya tadi yang udah jadi produknya dari Mbak Tata selama bulan puasa ini ya, untuk membantu referensi takjil buat teman-teman juga gitu kan. Siapa tahu membutuhkan takjil yang manis-manis gitu kan. Biasanya aduh maaf, katanya harus berbuka dengan yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja ya berbukanya. Oke, aku mau coba yang itu dong, Mbak. Aduh, maaf ya kesenggol-senggol, Kak. Silakan. Iya. Ini juga kesenggol nih. Ini potato ini bukan cuman ini ya, Semacam ada yang podcast ganjel ya, gitu ya. tapi lebih mengarah ke bentuk badan ya. Oke. Cocok Baiklah. sekali loh. Bulat-bulat gitu. Kayak kentang ya. Kentang jare. Tuh kan? Agak jatuh-jatuh nggak apa-apa ya, Sis ya, namanya juga beginilah hidup ini. Ini kok grenyel-grenyel adalah apa itu di dalamnya ada Oreonya. Enak nggak? Itu lebih enak lagi kalau udah masuk kulkas dulu. Jadi posisinya dingin gitu dimakan. Gitu. Oke. Dan ini ada Oreo manja itu, ini rasa cappuccino-nya ya. Iya. Oke, berarti kalau Mbak Tata sendiri nanti kalau ada yang pesen gitu terus dianterin begitu. Kalau jaraknya cuma 5 km itu free ongkir, tapi kalau lebih dari itu nanti kami beri ongkir. Dulu kami pernah nganter di seputaran Muntilan, seputaran Blabak sampai Magelang itu kami beri ongkir. Oh begitu. Iya. Tapi Anda sendiri yang ini agak kesulitan ya, Bu ya. Ini kok ambruk terus kenapa ya? Ya tolong dipegangin ya. Selain berpegang pada Tuhan, kita biar juga ada harus kerjaan gitu ya. Benar. Tolong dipegangin untuk sementara dulu ya, Bu ya. Baiklah, semoga sukses ya dengan dessertnya ya, Bu ya. Terima kasih. Semoga juga ini juga menginspirasi sih buat kamu yang memang punya hobi untuk makan, punya hobi untuk masak. Karena kalau kata Romo Budi, hobi itu adalah sebuah ruang
merdeka untuk orang muda. Begitu Betul, ya. dari hobi itu juga nanti bisa melahirkan sebuah mimpi. Dan yang paling penting kalau kita punya mimpi harus dikejar. Jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Betul, betul banget. Semoga ini juga bisa menginspirasi kamu. Atau mungkin sekarang ini kamu juga merasa aku punya hobi yang kayaknya cocok nih kalau dimasukin di Potato. Langsung aja kasih tahu hobi kamu apa. Terus juga mungkin kamu mau ngajakin orang yang bisa diajakin ngobrol untuk tentang hobi kamu ya. Ternyata ada hobi K-pop, boleh. Karena sekarang ini kan lagi oke-oke banget tuh. Hobi nyanyi. Bener, atau cosplay yang memang unik-unik juga, atau mungkin hobi reptil boleh juga ya. Betul, tapi nanti saya minta penjagaannya agak banyak ya Bu ya. Kamu saya bawain takut ular patok gitu, ular. begitu. Pokoknya nanti tinggal langsung aja kamu komen di bawah, dan juga jangan lupa di like terus di share ke semua grup WhatsApp keluarga sekali. ya, agar Bude, Karena Pak Ade dan semua yang subscribe melihat itu gratis. Ulu tayang. Don't forget to press the bell ya juga ya. Oke, terima kasih Mbak Tata. Sama-sama. Iya. Potato, podcast Gregete Tambo.